Anak muda bersembunyi di rumput, mengintip kepala rumah dan nyonya kedua bermain poker. Tiba-tiba menemukan. Mereka mengakhiri pertarungan dalam 3 detik. Hal ini membuat pria muda sangat terkejut. Melihat nyonya kedua marah dan mengusir kepala rumah. Pria muda tidak bisa menahan tawa. Nyonya kedua menemukan pria muda. Ketakutan dan bersiap untuk melarikan diri. Namun malah dikejar oleh pria muda. Menutup mulutnya dengan tangan. Oh tidak, harus dibunuh. Saat itu pria muda baru menyadari. Sepertinya dia bisa membaca pikiran nyonya kedua. Ternyata baru-baru ini, pria muda sedang bermain peran dengan istrinya. Terkena petir. Tanpa sengaja melakukan perjalanan waktu ke tubuh pelayan zaman kuno. Tidak hanya berhasil membawa putri tuan rumah. Bahkan ibunya pun digosok dengan keras ke tanah. Hanya karena pria muda melakukan perjalanan waktu. Pria muda bersembunyi di semak-semak. Dia tahu seluk-beluk konspirasi semua orang. Saat pemuda memikirkan rencana kaya sendiri. Tanpa sengaja masuk ke kamar mandi putra mahkota. Sang putra mahkota pikir. Yang datang adalah pelayan pribadinya. Memintanya untuk datang dan memijat bahunya. Wanita itu bertanya bagaimana hasil penjiplakan karyanya. Akhirnya, besok adalah pertemuan yang diadakan bersama beberapa keluarga besar. Dia harus mencari cara untuk unggul. Memperkuat posisi keluarga. Pemuda yang mendengar ini, mengetahui kesempatan untuk maju. Baru saja bersiap untuk mengucapkan 300 puisi Tang dari masa sekolah dasar. Pelayan pribadi wanita itu tiba-tiba masuk. Dengan satu pukulan, pemuda terjatuh ke tanah. Pelayan sebenarnya ingin membunuh si bejat dengan pedang. Namun pemuda itu bereaksi cepat. Menghindari serangan mematikan. Mengklaim memiliki cara untuk membantu wanita menghilangkan pesaing di dalam keluarga. Ceritakan padaku. Tunggu dia selesai berbicara sebelum membunuh, tidak apa-apa. Kucing ini tidak akan membocorkan rahasiaku. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan hidupku terlebih dahulu. Untuk membuktikan nilai diri. Pemuda itu segera menghafal puisi klasik. Namun pelayan yang bodoh sama sekali tidak mengerti. Bahkan meragukan puisi Libai sebagai sampah. Untungnya wanita itu memahami makna dan suasana puisi ini. Minta pelayan mengurung pemuda itu di gudang kayu. Tunggu sampai acara puisi besok dimulai. Kemudian bawa dia untuk berkompetisi. Tuan muda, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Lebih baik dia malu daripada kita malu. Bagus, kita bisa membunuhnya dengan alasan ini. Terima kasih tuan muda atas belas kasih tidak membunuh. Aku tidak peduli. Sialan. Bisakah kamu lebih jahat sedikit? Mendengar ini, pemuda itu memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun di luar gudang kayu, tiba-tiba terdengar suara nyonya kedua dan kepala rumah tangga. Dia segera mencari tempat untuk bersembunyi. Ternyata nyonya kedua berselingkuh dengan kepala rumah tangga. Sayangnya kepala rumah tangga ini tidak berguna. Hanya dalam 3 detik pertarungan berakhir. Nyonya kedua hanya bisa mengusirnya dengan wajah datar. Tidak disangka kepala rumah tangga menjatuhkan tanda saat pergi. Pemuda itu tanpa sengaja membuat suara setelah melihatnya. Siapa yang tidak baik? Terlihat. Kacau. Harus dibunuh. Beruntung sekali. Untungnya aku punya kemampuan membaca pikiran. Berani bergerak sembarangan. Hati-hati aku mengacaukanmu. Budak. Berani mengancam nyonya ini. Anjing terdesak akan melompati tembok. Kalian tidak akan membiarkanku hidup. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Budak ini. Tidak seperti mengancam saja. Bagaimana ini? Berikan aku uang. Aku akan meninggalkan rumah Song malam ini. Urusanmu itu. Aku tidak akan berkata sepatah kata pun. Ternyata untuk uang. Kalau begitu mudah. Saya pergi mengambil perak. Ayo pergi bersama. Kau hanyalah seorang rendahan. Mengikuti aku akan menimbulkan kecurigaan. Aku akan pergi besok, tidak perlu khawatir. Lambang keluarga Liang. Jangan biarkan Suji menemukan. Sungguh sial. Kalau kamu berani bersuara lagi, hati-hati, aku akan membunuhmu. Begitu keras. Itu senjata pembunuh. Kalau kamu bicara lagi, aku akan menusukmu mati. Untungnya Suji tidak menemukan hubunganku dengan keluarga Liang. Keluarga Liang, apakah mereka musuh keluarga Song? Kacau, pintunya terkunci. Kamu sedang berdiri bengong apa? Cepat cari solusinya. Jika saya dapat membantu, aku sudah kabur dari dulu. Lalu bagaimana? Sekarang aku tidak bisa memanggil orang. Ayo tidur dulu. Kita bicarakan besok. Kehilangan etika. Apa ini etika yang benar? Berdiri dan duduk. Apa artinya ini? Ayo tidur. Budak, kalau kamu berani menyentuhku sedikit saja, aku tidak bisa melarikan diri darimu. Buka kunci. Ya. Kita sudah terjebak. Sekarang bahkan jika kita melompat ke Sungai Kuning, kita tidak bisa membersihkannya. Budak anjing. Kamu tidak ingin keluar, kan?
Cepat buka pintunya. Bagaimana ini, bagaimana ini? Kalau tidak segera dibuka, aku akan masuk. Aku akan mengalihkan perhatian mereka nanti. Cari cara untuk keluar. Buka pintunya. Pagi sekali. Masih mau mengganggu tidur orang. Pelayan kecil. Kamu tidak ingin keluar, kan? Buka pintu. Pecahkan pintunya. Bagaimana dengan koleksi puisinya? Tidak menarik. Benar-benar tidak menarik. Bodoh. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika para intelektual di masyarakat, semuanya selevel ini, maka saya pasti bisa, dengan mata tertutup, akan membunuh mereka tanpa ampun. Pelayan kecil, hanya pandai bual. Apakah itu keledai atau kuda? Cukup melihat saja tahu. Anak muda Sang dari keluarga Sang datang. Tuan Wang mengukur. Tuan rumah Wang telah tiba. Anak muda Song dari keluarga Song datang. Sekali, orang kelas rendah tidak boleh masuk. Saya tidak tertarik untuk ikut. Saya duluan turun. Tunggu, kali ini, sedikit bakat. Pelayan Ju, bisakah diperhatikan sedikit? Maaf, aturan pertemuan puisi. Tidak boleh melanggar aturan. Tuan muda, maka saya duluan turun. Li Chen, kamu sekarang adalah pelayan pribadiku. Pelayan Ju, apakah dia bisa masuk sekarang? Silakan. Pangeran Li Lima memang pantas menjadi orang paling berbakat di kabupaten ini. Puisi bagus. Bagus sekali puisinya. Pemenang puisi kali ini tidak lain adalah Pangeran Liang. Sang pemenang puisi mendapat penghargaan dari Tuan Ju. Berharap untuk diangkat menjadi pejabat istana. Mohon bantuan, Pangeran Liang. Mohon dijaga dengan baik. Terlalu berlebihan. Kalian pikir apa? Apakah keluarga Song tidak punya orang lagi? Bahkan seorang pelayan pun bisa menjadi pelayan. Hahaha. Lagu Li, lagu Yu. Jangan kalah terlalu memalukan nanti. Akan merusak reputasi keluarga Song. Liang Yulong. Catatan ini, saya mendapatkannya. Malu sampai ke acara puisi Juyuan. Tunggu saja keluarga Song. Bagaimana mereka akan bersaing dengan keluarga Liang? Pelayan kecil. Jika tidak bisa menghafal 2 puisi, akan kukum dia begitu pulang. Wanita Zhang Fei terlalu kejam. Semua orang bilang, pelayan ini bisa membaca. Bunga di bulan Maret indah seperti kain sutra. Anggur mahal seperti mata air. Tak sia-sia hidup yang singkat. Tak ada cara untuk menghentikan waktu. Tuan Liang, puisi yang kau tiru dari koleksi puisi. Berani-beraninya kau memamerkan itu. Berani. Ini puisi. Ini adalah puisi yang dibuat oleh Tuan Nai Ben tentang minuman. Dibuat secara spontan. Bagaimana kamu berani mencemarkan? Pelayan Ju, usir dia. Pelayan kecil di rumah Song. Berani menyinggung Pangeran Liang. Benar-benar berani. Tunggu. Li Chen, kamu bilang Pangeran Liang menjiplak. Apa bukti yang kamu miliki? Menjiplak saja sudah cukup. Dia bahkan menjiplak dengan salah. Semua orang, silakan lihat. Harusnya, Su, yang diperlukan. Dia menulis, yang berarti lemah. Tuan Liang, kalimat ini, apakah kamu merasa tersinggung? Mengatakan omong kosong. Pertemuan puisi Juyuan. Ini adalah pertemuan puisi para orang suci. Bagaimana kamu berani membuat kekacauan? Kamu hanyalah seorang pelayan di rumah Song. Berani mencemarkan nama Pangeran Liang. Berbakat. Jika Pangeran Song berbakat, lebih baik tunjukkan bakatmu di sini. Biar kami melihat. Sekelompok orang jahat. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian. Pandangan. Hanya membuat puisi. Mengapa merepotkan tuan muda saya? Saya hanya seorang pelayan kecil. Cukup untuk mengalahkan kalian. Pelayan kecil. Jangan bicara besar tanpa tindakan. Kamu lakukan. Kalau kamu tidak bisa melakukannya. Hari ini saya. Patahkan saja kaki anjingmu. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Maaf. Para sastrawan Tiongkok kuno. Meminjam puisi ini. Tulisan ini begitu jelek. Berani keluar dan menunjukkan kekurangan. Apa yang ditulis ini berantakan. Ini sama sekali bukan puisi. Badut melompat. Membuang-buang waktu kita. Cepat pergi. Ulanglah dan latihan menulis. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kau melihat daging? Air sungai kuning mengalir dari langit. Mengalir ke laut takkan kembali. Bukankah kau melihat cermin yang menyedihkan rambut putih di ruangan yang terang? Pagi seperti benang biru, sore menjadi salju. Nikmati kesenangan dalam hidup. Jangan biarkan cangkir emas kosong di bawah bulan. Bakat alami pasti berguna. Uang mungkin habis, tapi akan kembali. Menyembelih domba dan lembu untuk kesenangan. Kita harus minum 300 gelas. Chen Fuzi lahir di Dankyu. Jangan berhenti minum anggur. Baiklah, dia benar-benar pandai membuat puisi. Bagaimana mungkin ini? Kamu seorang pelayan. Bagaimana bisa tahu membaca? Apalagi membuat lirik. Menjiplak. Pasti menjiplak.
Tuan muda memang hebat.